Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Kemarin, Fang Yuan pusing 7 keliling karena dia mendapatkan surat dari Judu tentang keikutsertaannya. Dia mau ikut gitu ya dalam menyelesaikan bencana duniawi kelima milik Fang Yuan. Padahal Fang Yuan sendiri tidak bisa lagi untuk menyelesaikan bencana duniawinya di dataran es utara, karena ini nanti akan melanggar ketentuan dari perjanjian. Tapi siapa sangka bahwa di saat berikutnya gua surga Heifan justru diserang oleh Baizu, ahli peringkat 8 dari dataran utara. Dan karena itu Fang Yuan pun bisa melenggang pergi menjalani bencana duniawinya sendirian. Wow, kok bisa gitu? Padahal biasanya Fang Yuan akan dipersulit oleh kehendak surga. Ataukah sebenarnya kejadian ini adalah bagian dari rencana kehendak surga? Well, ayo kita cari tahu kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 236. Setelah menerima surat dari Judu yang mengatakan kalau dia diserang oleh Baizu, Fang Yuan memanfaatkan momen ini untuk segera pergi ke parit bumi. Dia berniat untuk menjalani bencana duniawi kelimanya. Mengapa Fang Yuan memilih parit bumi sebagai tempat menjalani bencana duniawi kelimanya? Rupanya alasan Fang Yuan karena dia membutuhkan tanda dao dari jalur tanah. Dan berdasarkan pengamatan Fang Yuan, parit bumi adalah lokasi yang memiliki tanda dao dari jalur tanah dan juga tanda dao dari jalur gelap. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk menjalani bencana duniawi kelimanya. Kemudian, setelah Fang Yuan menempatkan apertur abadinya di salah satu wilayah di dalam parit bumi, Fang Yuan langsung mengaktifkan gerakan pembunuh kesusahan abadi. Sebenarnya Fang Yuan sendiri tidak tahu apakah tempat ini memiliki infuse makna atau tidak. Tapi kalau Fang Yuan berhasil, tentu dia akan bisa membatasi kehendak surga. Ketika itu Fang Yuan berpikir untuk mencobanya terlebih dahulu. Karena kalau memang sampai terjadi fenomena infuse makna, maka itu akan membawa keuntungan untuk dia. Jadi, pada akhirnya setelah mengaktifkan gerakan pembunuh itu, bencana duniawi kelima milik Fang Yuan pun dimulai. Segera langit menjadi gelap dan kerangka besar menutupi hampir setengah bagian di langit. Kerangka itu tertawa dan membuka mulutnya. Dia mengeluarkan arus gelap yang menyerupai ular piton hitam. Arus gelap mengalir dengan cepat ke berbagai arah dan membuat tanah terkorosi. Inilah yang disebut dengan bencana duniawi korosi arus gelap. Korosi arus gelap adalah jenis bencana duniawi yang tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih, Fang Yuan sendiri tidak memiliki metode yang sesuai untuk melawannya. Alhasil, satu-satunya jalan untuk melawan bencana duniawi ini adalah dengan kekuatannya. Disinilah awal kekalahan dari kehendak surga. Kehendak surga tidak mempertimbangkan peningkatan kekuatan Fang Yuan secara signifikan. Ya, wajarnya memang Fang Yuan tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Tetapi karena Fang Yuan sudah mendapatkan warisan dari gua surga Heifan, kekuatannya pun meningkat drastis. Jadi, sekalipun kali ini Fang Yuan tidak memiliki metode yang sesuai untuk melawan korosi arus gelap, namun dengan kekuatan fisiknya, Fang Yuan menghancurkan korosi arus gelap. Inilah kekuatan absolut yang saat ini Fang Yuan miliki. Fang Yuan sedikit menganalisis bahwa dengan jumlah ki surga dan ki bumi yang ia serap sekarang, maka kehendak surga tidak akan bisa membuat banyak masalah pada dirinya. Oleh karena itu, Fang Yuan mulai merasa percaya diri untuk mengatasi bencana duniawi sendirian.
Padahal, bencana duniawi kelima ini sama sekali tidak memiliki infus makna seperti di dataran es utara, yang artinya bencana ini pure dan murni dikendalikan oleh kehendak surga, dan kehendak surga tentu mengkonversi semua ki surga dan ki bumi yang ada untuk membentuk bencana duniawi. Oleh karena itu, sebenarnya kekuatan dari bencana duniawi kelima Fang Yuan ini sudah meningkat hingga beberapa kali lipat kalau dibandingkan dengan bencana duniawi keempat milik Fang Yuan sebelumnya. Tapi rupa-rupanya, balik lagi, kekuatan Fang Yuan saat ini terlalu besar. Hingga pada akhirnya, Fang Yuan pun berhasil menyelesaikan bencana duniawi ini seorang diri. Rencana kehendak surgawi yang memaksa Fang Yuan untuk menghadapi bencana duniawi ini sendirian rupa-rupanya tidak terlalu membuahkan hasil, karena meski Fang Yuan sendirian, dia berhasil menyelesaikan bencana duniawi ini. Malahan ini menjadi keuntungan lagi untuk Fang Yuan, karena dia tidak perlu membagi apapun kepada Judu. Ya, walaupun memang tidak ada infus makna. Atau malah sebenarnya kalau Judu tidak ditahan oleh Baizu, ini bisa menjadi masalah untuk Fang Yuan. Memang selalu ada dua pilihan di dalam hidup. Termasuk kehendak surgawi rupa-rupanya juga punya dua pilihan, dan kali ini pilihannya bukannya merugikan Fang Yuan, justru malah memberikan dia keuntungan. Kini Fang Yuan tampak terduduk. Dia menghela nafas panjang setelah menghancurkan bencana duniawi kelima. Meskipun di depannya sekarang banyak sekali tanah yang busuk. Tapi Fang Yuan dengan lega berkata, "Akhirnya aku menyelesaikan bencana duniawi kelimaku." Ya, untungnya Fang Yuan itu memang pandai dan cerdik. Pada bencana duniawi kelima ini, dia dengan sengaja memilih wilayah gurun barat. Jadi, kerugian Fang Yuan pun menjadi sangat kecil. Bahkan, sekarang Fang Yuan bisa membuat pengaturan karena dia memiliki kumpulan tanah busuk di wilayah itu. Jadi, dia dapat melakukan penyesuaian untuk menghasilkan sumber daya yang baru. Ya, itu akan Fang Yuan urus nanti. Karena kalau terlalu lama berada di wilayah ini juga akan berbahaya untuk Fang Yuan. Jadi setelah menyelesaikan bencana duniawi kelimanya, Fang Yuan keluar, mengambil apertur abadinya dan langsung kembali ke Tanah Langya. Sesampainya di Tanah Langya, Fang Yuan kembali melakukan evaluasi. Dia menyadari bahwa bencana duniawi kelimanya ini sebenarnya amat sangat berbahaya. Dia sadar benar bahwa kekuatan bencana duniawi kelima telah meningkat beberapa kali lipat kalau dibandingkan dengan bencana duniawi keempat yang ia hadapi sebelumnya. Kalau Fang Yuan tidak mendapatkan warisan dari He Fan, maka dia pasti tidak akan selamat. Sepertinya bencana duniawi tidak akan menjadi masalah lagi bagiku di masa depan. Namun, yang pasti masih menjadi masalah adalah bencana manusia. Aku tidak tahu apa yang akan kehendak surga rencanakan ke depannya, gumam Fang Yuan. Jadi memang situasinya agak rumit. Kalau misalnya bencana duniawi ataupun kesengsaraan surgawi nanti tidak dapat mempengaruhi Fang Yuan, pasti kehendak surga akan mulai melirik hal yang lain, yaitu bencana manusia. Ya, itu akan sangat merepotkan. Tapi setidaknya untuk saat ini Fang Yuan sendiri punya satu solusi untuk mengatasi bencana manusia. Karena bencana manusia memerlukan waktu pembentukan yang lebih lama, jadi Fang Yuan hanya perlu melarikan diri sebelum bencana manusia itu terbentuk. Ya, dia harus bergerak secepat mungkin supaya kehendak surga tidak bisa memprediksi keberadaannya dan supaya kehendak surga tidak membuat pengaturan terhadapnya. Itu adalah solusi terbaik untuk saat ini,
sembari terus meningkatkan kekuatannya. Ketika dia sudah berada di titik yang tertinggi tentunya, maka tidak akan ada lagi ancaman yang bisa mengancamnya di dunia ini. Kemudian, sekarang Fang Yuan kembali mengingat alasan kenapa dia menjalani bencana duniawi kelimanya di dalam parit bumi. Dia berniat untuk mendapatkan tanda Dao dari jalur tanah. Namun pada akhirnya, dia sama sekali tidak mendapatkan tanda Dao dari jalur tanah. Selama bencana duniawi kelimanya, Fang Yuan hanya mendapatkan tanda Dao dari jalur gelap. Ya, ini juga salah satu pengaturan dari kehendak surga. Karena kehendak surga itu tahu bahwa Fang Yuan pasti menginginkan tanda Dao dari jalur tanah untuk mengembangkan tanah terberkatinya. Oleh karena itu, meski Fang Yuan menjalani bencana duniawi kelimanya di parit bumi yang memiliki dominan tanda Dao dari jalur tanah dan juga jalur gelap, kehendak surga mengatur supaya Fang Yuan hanya mendapatkan tanda Dao dari jalur gelap. Sehingga Fang Yuan sama sekali tidak mendapatkan tanda Dao dari jalur tanah. Namun, Fang Yuan tetap mengambil sisi positifnya, bahwa saat ini dia memiliki tanda Dao dari jalur gelap yang jumlahnya sudah mencapai 10.000, meskipun dia baru menjalani bencana duniawi yang mengandung tanda Dao dari jalur gelap. Ya, hal ini memiliki keuntungan tersendiri, karena dengan jumlah tanda Dao jalur gelap sebanyak ini, Fang Yuan bisa memaksimalkan Gu batas gelap. Dengan 10.000 tanda Dao, maka setidaknya Fang Yuan dapat meningkatkan efek Gu batas gelap hingga 11 kali. Selain itu, Fang Yuan juga bisa menggunakan Gu batas gelap dalam waktu yang jauh lebih lama karena efek tanda Dao yang sangat banyak ini. Dan tentu itu akan memberikan keuntungan untuk Fang Yuan ke depannya. Meski Fang Yuan tidak berhasil mendapatkan tanda Dao dari jalur tanah yang ia inginkan, tetapi saat ini dia masih mendapatkan sesuatu yang berguna. Nah, kemudian di saat yang sama, di sisi lain, saat ini pertempuran Cudu masih terus berlanjut. Baizu tidak bisa masuk ke dalam gua surga Heifan karena terdapat pembatasan yang tidak mengizinkan Baizu untuk masuk. Dan karena itu, Baizu terus mengirimkan bayangannya untuk menyerang gua surga Heifan. Sementara itu di sisi lain, Cudu berusaha sekuat tenaga untuk terus menjaga gua surga Heifan. Dan karena kalau dia kehilangan tempat ini, maka Cudu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, Cudu kembali mengirimkan surat pada Fang Yuan dan menjelaskan situasinya saat ini. Tidak lama setelah itu, Fang Yuan kembali menerima surat itu dan Fang Yuan menilai situasi yang ada sekarang. Bahwa meski berada di bawah tekanan, rupa-rupanya Cudu masih jauh dari batasnya sendiri. Artinya dia masih mampu bertahan untuk saat ini. Kemudian, Fang Yuan pun mulai termenung memikirkan hal ini. Dia memikirkan tentang kebergunaan Cudu di masa depan. Dan sampai akhirnya, Fang Yuan mengambil sebuah kesimpulan bahwa Cudu itu lebih baik hidup. Alasannya, pertama, Fang Yuan telah menginvestasikan nominal yang besar pada Cudu. Fang Yuan memberikan Gu pemanggil bencana, dan kalau Cudu sampai mati, maka Gu pemanggil bencana juga akan hilang. Kedua, Fang Yuan dan Cudu terikat pada sebuah perjanjian. Jadi Fang Yuan tidak bisa diam saja saat Cudu meminta bantuan. Itu adalah bagian di dalam perjanjian. Ketiga, bencana kesengsaraan yang akan ia hadapi ke depannya tentu akan semakin kuat. Karena itu Fang Yuan membutuhkan bantuan Cudu ke depannya. Keempat, kalau Fang Yuan membantu Cudu, maka dia sendiri dapat menempatkan kolam penyimpanan warisan Heifan
untuk menghasilkan kristal surgawi di dalam gua surga Heifan. Ini nanti akan memberinya pilihan untuk kembali menetaskan telur Raja Wali. Oleh karena itu Fang Yuan berkata, "Maka aku perlu mengambil tindakan dan melawan Baizu." Tapi meskipun sudah mencapai kesimpulan itu, Fang Yuan tidak langsung bergerak. Karena dia berpikir bahwa semakin Cudu menderita, itu juga akan memberinya lebih banyak keuntungan. Dan pada kondisi saat ini, Fang Yuan juga masih punya alasan untuk tidak langsung bergabung. Karena saat ini esensi abadinya sedang menipis. Maka Fang Yuan harus mengisi ulang terlebih dahulu. Dan oleh karena alasan ini, perjanjian juga tidak akan menghukum Fang Yuan. Ya, Fang Yuan akan membantu, tapi tunggu dulu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sembari menunggu Fang Yuan mengumpulkan kembali esensi abadinya, kita akan berpindah ke perbatasan selatan. Di sana sedang terjadi sesuatu yang menarik. Mungkin ini juga menjadi salah satu bagian yang ditunggu-tunggu oleh beberapa orang. Di Gunung Mahkota Matahari, hari telah menjadi malam dan kini bulan bersinar terang di langit. Di sana terlihat sosok yang tidak asing bagi kita. Dia melipat tangannya dan berkata, "Siapa lagi? Maju." Teriak sosok itu yang kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, rupanya dia adalah Ye Fan. Salah satu karakter yang keberuntungannya terhubung dengan Fang Yuan. Saat ini, Ye Fan telah tumbuh menjadi seorang Master Gu peringkat 5. Dia tumbuh dengan sangat cepat karena dia menerima warisan yang ditinggalkan oleh Sang King King dari klan Sang. Selain itu, saat ini Ye Fan juga adalah salah satu bawahan dari Sang Xinji. Kebetulan, ya karena Ye Fan itu mewarisi warisan dari Sang King King yang saat ini mendukung Xinji. Jadi otomatis Ye Fan menjadi bawahan dari Sang Xinji. Saat ini, di sana Ye Fan menjalankan tugasnya untuk mencari tahu keberadaan iblis hitam dan iblis putih, sesuai dengan perintah Sang Xinji. Karena itu, Ye Fan pun pergi ke sarang dari para Master Gu jalur iblis. Dia menyerang siapapun Master Gu dari jalur iblis yang ia temui. "Apa yang kau lakukan? Kami tidak bersalah. Kami hanya menjalankan tugas dari bos putih saja, dan kami tidak lagi melakukan kejahatan seperti dulu. Kenapa kau melakukan ini pada kami?" teriak para Master Gu dari jalan iblis yang kini terlihat babak belur. Jadi menurut intel yang sebelumnya Ye Fan dapatkan, Gunung Mahkota Matahari itu telah menjadi sarang dari para Master Gu jalan iblis. Namun memang belakangan ini mereka tidak terlalu aktif alias pasif. Dan ada rumor yang mengatakan kalau setelah kepemimpinan Gunung Mahkota Matahari jatuh ke tangan iblis putih, orang-orang dari jalan iblis ini tidak lagi berbuat jahat seperti dulu. Nah, sebenarnya apa yang membawa Ye Fan datang kemari itu adalah karena adanya informasi iblis putih di tempat ini. Dan alasan kenapa dia membuat keributan karena dia ingin memancing iblis putih agar keluar. Tujuannya adalah untuk menemui iblis putih, yang seharusnya kalau ini adalah rumor yang benar, iblis putih itu tidak lain adalah Bai Ningping. Akankah ini menjadi kemunculan dari Bai Ningping? Kita akan dengarkan. Melihat para Master Gu iblis merengek, Ye Fan justru berkata dengan tegas, "Kalian tidak lagi membuat kegaduhan, tapi dosa lama kalian tetap harus dibayarkan. Karena itu hari ini, aku hanya menghajar kalian dan tidak membunuh satupun dari kalian. Sekarang, jika tidak ada lagi dari kalian yang ingin bertarung denganku, maka pergilah dan panggil iblis putih agar menemuiku.
Kalau sampai fajar nanti aku tidak bertemu dengannya, maka semua orang yang ada di gunung ini akan mati di tanganku. Tidak perlu memanggilku, karena aku sudah ada di sini. Setelah Yevan menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba disambung dengan suara tawa dan perkataan yang bergema di seluruh hutan. Kata-kata itu berasal dari seseorang yang baru saja tiba bersama dengan 10 aura yang kuat. Semuanya muncul dari kedalaman hutan. Para masterku dari Jalan Iblis segera berlutut dan berseru, "Terima kasih Bos Putih, Anda datang untuk menyelamatkan kami." Mendengar itu, Yevan tetap tenang dan ekspresinya tetap sombong. Dia melihat ke depan tanpa takut sedikit pun. Lalu kemudian, perlahan sosok wanita dengan tampilan yang sangat cantik keluar dari dalam kegelapan dengan pakaian berwarna putih bersih. Pakaiannya putih, terlihat bersinar, terlebih ketika terkena pantulan sinar dari bulan. Melihat sosok ini, hati Yevan bergetar. Bagaimanapun, Yevan sendiri telah menjelajahi perbatasan selatan, dan hari ini dia melihat kecantikan yang tak terbantahkan. Bahkan jika dibandingkan, mungkin hanya Sang Xinji yang bisa bersaing dengan kecantikan dari wanita ini. "Bos, maafkan kami sudah berusaha menahannya, namun orang ini terlalu kuat," kata Master Gu yang kini babak belur. Mendengar itu, Paining berkata, "Sampah tidak dibutuhkan di tempat ini." Paining mengatakan itu tanpa ekspresi, dan di saat berikutnya, semua Master Gu yang diajar oleh Yevan sebelumnya langsung membeku di dalam bongkahan es yang besar. Semuanya tidak ada yang bisa bergerak ataupun bersuara. Mereka semua mati dalam dinginnya bongkahan es. Seperti iblis pada umumnya, kau bahkan tidak ragu membunuh orang-orangmu sendiri, kata Yevan ketika melihat apa yang dilakukan oleh Paining. Sementara, Paining sendiri kini sedikit tersenyum. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Yevan. Mata Yevan seketika memadat. Dia merasakan sensasi dingin menutupi kaki kirinya. Saat dia melihat ke bawah, saat ini kaki kirinya sudah terpenjara di dalam bongkahan es. Gerakan apa ini? Bahkan gerakan pertahananku sama sekali tidak bereaksi, gumam Yevan yang kini terlihat sangat terkejut. Yevan sedikit menyesal, dia telah meremehkan Paining. Dia tidak menyangka bahwa perbedaan kekuatan mereka akan sebesar ini. Namun, menghadapi situasi yang menegangkan ini, seringai justru muncul di wajah Yevan. Inilah yang ia tunggu-tunggu, momen pertarungan yang mendebarkan. "Ayo lanjutkan. Bahkan jika aku mati terhormat di medan perang," teriak Yevan sambil berlari maju. Sementara itu, Paining tampak bosan. Dia berkata, "Tidak menarik jika kau langsung mati. Kalau begitu, kalian maju dan buru dia." Mendengar apa yang Paining katakan, segera 10 orang yang tadi bersama dia bergerak bersamaan dan menyerang Yevan. Semua orang itu berada di peringkat 5, dan kekuatan mereka tidak perlu diragukan. Melihat itu, Yevan yang tadi bergerak maju tampak menggertakkan gigi. Dia langsung menghadapi ke-10 orang itu, dan dia kini menjadi lebih waspada. Meskipun saat ini Yevan memiliki warisan dari Sang King yang setara dengan gerakan pembunuh abadi, namun dia masih peringkat 5. Jadi dia sendiri tidak mampu mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Pada akhirnya sekarang,
Para masterku dari jalan iblis mulai menyerang Yevan bersamaan, sementara Yevan bertahan dan menghindar. Yevan memang adalah seorang penggila pertarungan. Dia terengah-engah, tapi tetap dia mencari celah untuk balik menyerang. Baining yang melihat semua ini, dia tampak menyeringai. Menarik. Mungkin aku harus menikmatinya sambil minum teh. Mendengar itu, seorang masterku yang lain dengan sigap menyiapkan kursi bambu serta membuatkan teh untuk Baining. Baining menikmati pertarungan yang ada di depannya. Situasinya sangat mirip dengan dulu kemunculan awal Baining di Gunung Qingmao. Sifatnya sama sekali tidak berubah. Dia adalah seorang jenius dan mudah merasa bosan kalau tidak punya tantangan. Maka saat dia berhadapan dengan para Master Gufana, tentu saja dia tidak lagi merasa mendapatkan tantangan. Sekalipun saat ini Baining hanyalah seorang immortal semu, tapi kekuatannya sudah setingkat dengan seorang immortal di tahap awal. Meskipun masih di tahap awal, tentu kekuatannya sangat jauh berbeda dengan para makhluk fana. Oleh karena itu, Baining dapat mengalahkan para makhluk fana dengan sangat mudah. Maka untuk mendapatkan kegembiraannya, Baining seringkali melakukan ini, membuat seseorang diburu agar menjadi lebih seru. Di saat yang sama, sekarang Yevan menggertakkan gigi. Dia sendiri telah berhasil membunuh beberapa orang, tapi di saat yang sama dia juga menerima banyak luka. Kemudian Yevan sendiri terus bertarung dan dia menemukan peluang untuk kembali membunuh orang-orang Baining. Namun tiba-tiba dia menjerit kesakitan. Matanya terbelalak ketika melihat ada tombak es tajam yang kini telah menembus lengan kanannya. Ditambah lagi, tombak es itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa yang mulai menembus daging lengan kanan Yevan. "Sial, tanganku!" Yevan menggertakkan gigi. Dia merasakan tangannya kini lumpuh. Sementara itu, Baining sambil minum teh dengan polos berkata, "Baiklah, sekarang lanjutkan lagi. Seharusnya sudah cukup menarik karena kekuatan kalian tidak jauh berbeda." Jadi Baining menjadi semacam sistem kontrol yang menyeimbangkan kedua belah pihak. Tujuannya sederhana, supaya perburuan itu menjadi lebih menarik. Kalau Baining tidak melakukan ini, maka pasti bawahannya sudah mati semua. Namun saat ini, dengan kehilangan satu lengannya, kekuatan Yevan terus berkurang. Tapi Yevan masih tetap lincah, dan setelah beberapa waktu, Yevan rupanya masih berhasil membunuh beberapa orang yang lain. Melihat kematian dari para bawahannya, Baining mulai tampak kesal. "Kalian benar-benar tidak berguna." Tatapan Baining menjadi dingin. Lalu, beberapa masterku yang tersisa kini membeku dan menjadi es. Melihat ini, Yevan pun merasa ketakutan jauh di dalam hatinya. Ini Baining akhirnya turun tangan. Dia berjalan ke arah Yevan. Yevan yang berdiri sambil memegang lengan kanannya, dia kini tampak terengah-engah dengan tubuh penuh luka. Yevan menatap Baining dan berkata, "Iblis putih, aku memang bukan tandinganmu. Aku tahu aku akan mati di sini hari ini. Tapi maukah kau menjawab pertanyaanku?" "Oh, kau cukup berani. Aku sudah melihat banyak orang yang berada di ambang kematian, tapi tidak ada yang memiliki tekad sebesar dirimu. Keberanianmu patut untuk diberi hadiah. Jadi katakan pertanyaanmu padaku." Yevan lalu berkata, "Hanya ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di dalam pikiranku. Hari ini aku telah melihat kekuatan dari iblis putih. Lantas, seperti apa
kekuatan dari iblis hitam. Seperti apa orang yang disebut iblis hitam itu? Mendengar ini, Paining tampak mengerutkan kening. Perlahan-lahan ekspresinya berubah menjadi tidak tenang. Perlahan ekspresi Paining berubah. Dia menatap langit dan melihat bulan yang bersinar terang. Tanpa melanjutkan perkataannya, Yevan kini sudah tersegel di dalam bongkahan es. Yevan tidak mampu menolak, dia meregang nyawanya. Semua orang yang masih tersisa di sana terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua tampak gelisah dan tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Paining Ping saat ini. Tapi, sesaat kemudian, mata Paining menyusut. Dia melihat 4 sosok yang muncul di belakang Yevan. Tiba-tiba Paining menjadi waspada dan bersiap untuk bertarung. Ditambah, belati es kini sudah terbentuk di sekitar tubuhnya. Paining Ping, jangan terlalu bersemangat. Sekte bayanganku telah memberimu apertur hantu. Jadi apakah kau ingin menggunakan itu untuk melawanku? Sebuah suara zombie terdengar, dan rupanya zombie itu tidak lain adalah Ying Wuxie. Sementara 3 sosok yang lainnya jelas adalah Helolan, Tai Payun Seng, dan juga Sinu. Paining Ping pun terkejut. Anggota sekte bayangan? Di saat yang sama, Paining bertanya, Ying Wuxie telah melelehkan bongkahan es yang memenjarakan Yevan. Lalu, Ying Wuxie menggunakan jalur jiwa untuk kembali menghidupkan Yevan lagi. Yevan pun duduk dengan nafas terengah-engah, wajahnya masih pucat. Dia telah mengalami momen kematian walaupun hanya beberapa saat. Tapi itu adalah momen yang tidak akan ia lupakan seumur hidup. Ying Wuxie lalu kemudian menatap Yevan dan berkata lagi kepada Paining Ping, "Kau tidak bisa membunuh orang ini. Dia akan berguna untukku." Bagaimanapun, Yevan itu memiliki koneksi keberuntungan dengan Fang Yuan ataupun Helolan. Jadi keberadaannya tidak boleh sampai menghilang, atau itu akan mempengaruhi keberuntungan mereka semua. Setelah mengatakan itu, Ying Wuxie melemparkan sebuah gu fana peringkat 5. Ini gu bentuk ular putih. Paining terkejut. Entah kenapa dia seolah memiliki kesan tersendiri pada gu ini. Kemudian Ying Wuxie berkata, "Kau pasti merasakan sebuah hubungan pada gu itu. Kau adalah keturunan terakhir dari Bai Xiang, dan itu adalah petunjuk untuk warisan 5 Xiang. Kau harus mengambilnya nanti." Paining terdiam sejenak sebelum kemudian bertanya, "Jadi, apakah ini alasan sekte bayangan membawaku sebelumnya?" Ying Wuxie tidak menjawab. Dia malah meninggalkan tempat itu beserta 3 orang lainnya. Sementara untuk Yevan tetap ditinggalkan di sana. Dia tetap tertunduk dengan wajah trauma. Sementara Paining Ping tidak mendapatkan jawaban. Dia kini terlihat geram. Lalu kita akan kembali berpindah ke sisi yang lain lagi. Kembali ke dataran utara, saat ini di dekat wilayah Gundukan Naga, markas dari anggota klan Baisu. Di sana, Fang Yuan baru saja datang dan seorang Ku Immortal mendatanginya. Immortal ini adalah murid dari Judu. Tentu dia bukan satu-satunya karena sebelumnya Judu sendiri telah melakukan beberapa percobaan dengan membantu menaikkan beberapa Master Gu ke ranah Immortal untuk mendapatkan infuse magna di dataran es utara. Orang-orang ini yang menjadi murid dari Judu kemudian bisa disebut sebagai Sekte Ju karena mereka membentuk sebuah organisasi sendiri. Sebelumnya,
Cudu telah membuat pengaturan dan meminta Fang Yuan untuk membantu Sekte Chu membuat keributan di wilayah dari klan Baizu. Tujuan utama mereka adalah untuk merebut dan merusak markas besar Baizu, memaksa Baizu untuk kembali dan melepaskan gua surga Haifan. Immortal itu kemudian berkata, "Kami telah menunggu Anda, mari ikuti saya." Dia lalu memimpin jalan untuk Fang Yuan. Dan setelah beberapa saat, mereka kini berkumpul dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Mereka berencana untuk melakukan penyerangan secara dadakan, sehingga dapat mengejutkan orang-orang dari klan Baizu. Tapi, Fang Yuan tiba-tiba berseru, "Klan Baizu cepat keluar. Sekte Chu kami akan mengambil alih wilayah gundukan naga ini." Suara Fang Yuan menggelegar dan langsung menarik perhatian dari semua orang di klan Baizu. "Sekte Chu, aku tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Tapi karena kalian berani membuat keributan di klan kami, maka jangan sampai lari sambil terkencing-kencing di celana," kata seorang immortal muda yang menunjukkan amarahnya. Sementara para murid dari Cudu kini tampak menciut. Ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Dan saat mereka hendak mundur, tiba-tiba suara ledakan terdengar. Mereka terkejut ketika kembali melihat bahwa di sana muncul tangan raksasa yang menghantam immortal dari klan Baizu. Kau seorang senior yang pura-pura menjadi lemah. Kau benar-benar tidak tahu malu," seru salah seorang immortal dari klan Baizu ketika melihat rekannya terkapar di tanah. Lalu kemudian, para immortal yang lain dari klan Baizu dengan cepat mengaktifkan formasi pertahanan. Fang Yuan tampak tidak terlalu peduli. Dia kembali menggerakkan tangan raksasa dan menyerang formasi itu berulang kali. Kekuatan tangan raksasa memang mengerikan. Tidak butuh waktu lama sampai formasi itu pada akhirnya runtuh tanpa perlawanan. Kini para immortal dari klan Baizu benar-benar tampak pucat. Mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Fang Yuan sendiri tidak mencoba mengejar mereka. Dia tahu batas bawah yang tidak boleh ia lewati. Dia tidak boleh membunuh orang-orang ini. Karena kalau dia sampai membunuh para immortal ini, maka kemarahan Baizu akan mencapai puncaknya dan itu akan menjadi dendam yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu, saat ini Fang Yuan hanya berniat untuk mengambil gundukan naga. Dia langsung menggunakan tangan raksasa ditambah dengan gu penarik gunung. Dan seketika gundukan naga bergetar hebat. Semuanya terangkat, dan Fang Yuan lalu melempar rekannya ke dalam aperturnya sendiri dan menyimpan gundukan naga. "Gila, dia benar-benar mengambil seluruh gundukan naga," kata para immortal dari Sekte Chu. Akhirnya, kini orang-orang dari Sekte Chu menyadari perbedaan kekuatan antara mereka dengan Fang Yuan. Jadi mulai saat itu, mereka pun semakin menghormati Fang Yuan. Bahkan mereka mulai menundukkan kepala dan memberi hormat saat bertemu dengan Fang Yuan. Lalu setelah itu, Fang Yuan dan yang lainnya segera meninggalkan tempat itu. Kemudian berita ini langsung tiba di telinga Tuan Langit Baizu. Dia tampak terkejut. "Aku tidak menyangka kalau Cudu memiliki kekuatan sebesar ini. Sepertinya mereka ingin membuatku menyerah pada tanah ini." Baizu mengakui bahwa dia telah meremehkan kekuatan Cudu. Dia bahkan menerima kerugian karena berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dataran utara. Itu jelas telah mencoret nama Baizu di mata banyak orang. Namun, Baizu tampak menyeringai.
Namun jika hanya karena masalah seperti ini kau berpikir aku akan mundur, sepertinya kau terlalu memandang rendah diriku, Judu, kata Baisu. Dan setelah itu, Baisu kembali menyerang Gua Surga Heaven dengan intensitas yang lebih cepat. Dan beberapa hari kemudian, Fang Yuan kembali menerima laporan tentang kondisi di sana dari Judu. Kalau begini berarti masalah Gua Surga Heaven masih belum terselesaikan. Situasi kembali menemui jalan buntu. Fang Yuan bergumam, jika situasi ini terus berlanjut, maka ada kemungkinan besar Baisu akan berhasil mengambil alih Gua Surga Heaven. Tapi aku yakin bahwa Judu pasti masih memiliki kartu truf. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan karena itu Fang Yuan pun memutuskan untuk menunggu serta melihat perkembangan situasi ini ke depannya. Sementara itu, Fang Yuan memilih memanfaatkan waktu ini untuk berlatih, bertani, dan juga merawat gu yang ia miliki. Pada akhirnya, Fang Yuan harus terus meningkatkan kekuatannya tanpa henti. Tidak boleh ada jeda. Kalau tidak, maka dia sendirilah yang akan menemui bahaya di masa depan. Begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih. See you again di next video dan bye.